ya. Semada gitu ya. Semada 1, 2, 3. Ponorogo, kemudian 2006 alhamdulillah diterima CPNS di sini, akan meneruskan jejak-jejak kami. Semangat ya. Oke. Menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini tadi seperti yang mungkin sedikit pernah oleh Mas Rizky. Nanti saya hanya mencoba untuk mengantarkan saja. Nah, di keluarganya ada yang dinas di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Saya pengen tanya, siapa nama kok familiar dengan nama beliau, gimana ceritanya? Tadi saat Zoom 79 tahun. Saya penasaran, 79 tahun siapa menteri pertamanya? Oh, Mr. Supomo. Biasanya kalau masih umur segini tuh walaupun bacanya cuma sekilas gitu biasanya masih ingat gitu kan. Kan kemudian biar cepat gitu kan, terus kita kupas gitu. Karena itu bagian dari lampu hijau jalan, bukan yang sekedar itu. Atau pernah dengar istilah badan usaha, badan hukum, badan publik? Untuk kegiatan hari ini terkait dengan penjaringan aspirasi rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan hukum. Hal ini sebenarnya rangkaian acara dari hari jadi Kementerian Hukum dan HAM yang ke-79 di tanggal 19 Agustus nanti. Ini sosialisasi pembentukan perpres ya. Ini sosialisasinya kemana saja? Sasarannya ke masyarakat, kita menjaring aspirasi dari masyarakat. Jadi karena salah satu tahapan dalam penyusunan produk hukum itu adalah pembahasan, dan di dalam pembahasan ini kami di dalam pemerintah wajib untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh ada rancangan produk hukum yang sedang disusun, dan kami harapkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan itu. Jadi kami menjaring aspirasi dari masyarakat tentang rancangan peraturan presiden ini. Kira-kira tanggapan masyarakat seperti apa, kemudian pendapat masyarakat tentang perpres ini seperti apa. Nah, mungkin ada saran-saran dalam penyusunan produk hukum ini seperti itu. Dari awalnya kapan, terus nanti mungkin jadi perpresnya itu kapan? Ya, kalau untuk jadinya mungkin kita diharapkan sesegera mungkin gitu kan. Tapi saat ini adalah sedang tahap pembahasan seperti tahap itu. Pembahasan Ya. Dan menjaring aspirasi Ke masyarakat. masyarakat, betul. Mungkin dari perpres apa ini? Peraturan presiden tentang kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum. Ya. Ini isinya apa aja? Sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas untuk rancangan perpres ini. Jadi diharapkan dari peraturan presiden tentang kepatuhan hukum ini kita bisa mengukur tingkat kepatuhan hukum dari badan usaha, badan publik, badan hukum yang ada di Indonesia, dan harapan nantinya dari kepatuhan hukum yang dijalankan oleh 3 badan tersebut kemudian meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Diharapkannya seperti itu. Jadi ketika badan hukum, badan publik, badan usaha ini kemudian dia taat atau memenuhi koridor akan hukum, berdampak pada masyarakat nantinya dalam memberikan layanan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian masyarakat bisa memperoleh hasil yang maksimal dari kinerja lembaga-lembaga atau badan-badan ini dalam kepatuhannya terhadap hukum seperti itu. Kan kalau misalnya ada badan hukum atau badan usaha yang dia tidak taat hukum, tidak patuh hukum, itu kan pasti akan berdampak negatif ke masyarakat. Masyarakat mungkin mendapatkan layanannya yang diskriminatif, kemudian yang sebenarnya layanan harusnya gratis misalnya ternyata harus berbayar karena harus kesini ke situ. Kemudian ada hal-hal yang kemudian berdampak secara langsung terhadap kinerja layanan yang harusnya diterima oleh masyarakat seperti itu. Yang paling menonjol adanya audit kepatuhan hukum. Ada sebelumnya belum ada audit. Sebelumnya belum ada. Jadi audit kepatuhan hukum terhadap 3 badan itu. Jadi nantinya ada indikator-indikator yang harus dipenuhi suatu badan usaha, badan publik seperti itu. Kemudian ada juga nantinya terkait dengan yang akan menjadi auditornya itu siapa seperti itu.
Yang Itu ada auditnya berarti dari siapa itu, Pak? yang mengaudit nanti dari pemerintah. Dari pemerintah sendiri. Iya, dari pemerintah sendiri. Tapi nantinya ada ininya, ada kriteria-kriteria khususnya. Lewat Kemenkumham juga auditnya. Saya itu belum sampai ke situ, Mas. Rancangan Perpres ini baru disampaikan kepada kami itu awal bulan kemarin. Rancangan Perpres ini. Jadi detail dari isi rancangan Perpresnya itu saya sendiri belum terlalu paham. Jadi ketika memang tahapan, karena ini levelnya kan di tingkat pemerintah pusat. Jadi biasanya turun ke pemerintah daerah atau ke wilayah seperti ini ketika dia proses pembahasan, proses penjaringan aspirasi ke masyarakat. Jadi proses perencanaannya, penyusunannya itu biasanya ada di pemerintah pusat, dan kita baru tahu ketika dalam proses pembahasan ini butuh aspirasi masyarakat, baru kemudian dikeluarkanlah, ini kami punya rancangan. Terus kami kemudian dari wilayah turunlah ke daerah, kami menjaring sekaligus menginformasikan sebenarnya kepada masyarakat. Ini loh ada rancangan peraturan ini. Jangan sampai nanti ketika peraturan ini sudah jadi, gitu, apalagi kalau ini kaitannya ada berdampak langsung kepada masyarakatnya nggak tahu kalau ini kapan ini aturan dibikin, kok tiba-tiba kok ada aturannya gitu kan. Terus kemudian ketika dilihat lah aturan ini kan sebenarnya kami nggak terlalu butuh misalnya, atau nanya aturannya kan sebenarnya sudah ada diatur oleh aturan ini, kenapa kok ada aturan baru lagi gitu. Itu diharapkannya masyarakat dalam proses pembahasan ini bisa memberikan sumbangsi pemikiran kritisnya kepada kami, pada pemerintah pusat sebenarnya melalui kami di wilayah. Jadi nanti ada pemberian suatu link, nanti diharapkan teman-teman peserta hari ini bisa memberikan sumbangsi pemikiran kritisnya. Jadi diharapkan nanti bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam pembahasan rancangan peraturan presiden. Dilaksanakan serentak. Tapi kalau khusus untuk pembahasan ini kan sebenarnya prosesnya panjang. Tapi khusus untuk yang kegiatan yang dilaksanakan serentak, karena ini kebetulan juga salah satu kegiatan dalam hari jadi Kementerian Hukum dan HAM, ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 16 Agustus. Ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Ya. Dan sasaran berapa masyarakat? Per hari ini tadi saya melihat sekitar 5.000 orang. 5.000 orang. Ya, sasaran pesertanya. Dari apa? Siswa? Ada dari SMA, dari SMK, kemudian ada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung di kelompok keluarga sadar hukum atau yang disebut Kadarkum di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi dengan adil melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum serentak ini, titik berarti ada 2 pelaksana, yaitu dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi, dan juga organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Jadi bukan sembarang lembaga bantuan hukum, tapi lembaga bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya adalah Yayasan Adil Indonesia. Itu penyelenggara, Bu? Ya, nanti Yunianing Tias. Yunianing Tias. Untuk posisinya di Kasubdit Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDI. JDI itu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Kegiatan di SMA 2 hari ini adalah terkait penyuluhan hukum dengan tema kepatuhan hukum. Jadi Kemenkumham, Kanwil Jateng itu bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum Yayasan Adil Indonesia untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum. Nah, tema kepatuhan hukum ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya rancangan perpres terkait kepatuhan hukum. Nah, diminta kepada terutama siswa untuk berpikir secara kritis apakah mereka setuju dengan adanya rancangan ini, kemudian diminta untuk mengisi link ataupun survei terkait apakah setuju adanya rancangan ini, kemudian alasannya apa, dan juga saran ataupun masukan terkait dengan adanya rancangan perpres yang sedang digodok ataupun sedang diajukan oleh pemerintah. Perpresnya apa sih? Tentang kepatuhan hukum. Jadi objeknya adalah badan hukum, kemudian badan publik, dan juga badan usaha, di mana
mereka dalam menjalankan usahanya di masing-masing bidang itu apakah sudah sesuai dengan hukum yang nantinya akan diaudit oleh auditor yang sudah memegang certified legal auditor seperti itu. Jadi apakah usaha mereka ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku ataukah belum. Tadi juga dicontohkan dalam materi seperti contohnya ada dalam sebuah perusahaan itu gaji karyawan yang tidak dibayar. Nah seperti itu contohnya. Nah itu kan juga perlu diaudit nih bagaimana sih terkait kepatuhan hukumnya dia dalam menjalankan perusahaannya seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Dengan adanya sosialisasi ini harapannya siswa-siswi ini bisa ikut berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapatnya maupun inspirasi ataupun kritik dan saran mereka apakah dengan adanya rancangan perpres ini mereka setuju atau mungkin bermanfaat tidak bagi masyarakat, kemudian lebih banyak manfaatnya atau tidak atau ketidakmanfaatannya. Nah, dengan adanya penyuluhan ini kan diharapkan adanya aspirasi yang dari masyarakat ditampung kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menyelesaikan rancangan perpres ini. Ini salah satu tahapannya tentunya. Pak, ini berarti Kerjasama dengan Kemenkumham itu setiap tahun itu kami ada kegiatan penyuluhan, beberapa kegiatan penyuluhan. Nah, salah satunya ini adalah kegiatan penyuluhan serentak. Nah, dari Kemenkumham yang bekerja sama dengan biasanya kami melakukan penyuluhan sendiri. Nah, kebetulan dengan adanya penyuluhan serentak ini terutama untuk rancangan perpres ini dari Kemenkumham ingin turut serta langsung bergabung sebagai narasumber seperti itu. ada berapa? Hari ini karena terbentur dengan beberapa acara di SMA, awalnya kita minta untuk 100 peserta, tetapi hanya bisa terrealisasi 50 peserta saja. Untuk keseluruhan totalnya, Mbak? Kalau yang akan di LBHD dan Kemenkumham ini? Total pesertanya, kami hari ini hanya 1, nanti kemudian besok untuk berikutnya ada di sekolah-sekolah yang lainnya, masing-masing itu sekitar 100 peserta, ada juga di SMA 3 itu 300 peserta, insya Allah. Putri Rahayu Ashar. Di Adil sebagai? Saya sebagai advokat di LBHD. Maksudnya pakai email Gmail teman-teman, itu nanti langsung otomatis badan hukum, badan publik yang melakukan usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang. Mbak Meli, ini mau saya bertanya kok saya malah ditanya balik ya Meli? Enggak apa-apa. Sini, nggak apa-apa. Biar jelas kelas 3 terutama ini untuk bergabung bersama kami di Kementerian Hukum dan Kedinasan. Kementerian Hukum dan HAM memiliki sekolah kedinasan. Sekarang namanya apa, Mas? Jam 2. Oke, masuk jam 2 ya. Ini adalah kegiatan yang luar biasa di mana SMA 2 bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Adil Indonesia untuk mendapatkan pencerahan dari Kanwil Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. Sehingga anak-anak harapannya punya kritisi yang luar biasa dan mampu berbuat sesuatu ketika dia menjadi publik yang terliterasi dan masyarakat pada umumnya untuk bisa memberikan bantuan, mungkin sosialisasi juga atau meliterasi teman-teman seumurnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehari. Jadi sehari di hari ini saja. Yang disosialisasikan apa? Apa tadi ya? Peraturan kepatuhan hukum. Ya. Harapannya depan ya saya punya anak-anak dan karena sekolah sebagai lembaga pendidikan sehingga anak-anak saya harapannya ya lebih literate terhadap hukum. Ketika lebih literate terhadap hukum, dia patuh, punya kepatuhan terhadap hukum dan dia mampu menjadi masyarakat yang kemudian mampu mengajak dan meliterasi masyarakat di sekitarnya untuk patuh terhadap hukum. Jembatan masyarakat dengan pemerintah. Menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah. Ya. Di era Fitarini MSI.